Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Nugroho dengan NPM 2115061108. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Linux. Yang pertama saya akan menjelaskan perintah dasar echo. Nah, echo itu gunanya untuk apa? Yang pertama itu berfungsi untuk menuliskan teks ke dalam file. Kemudian yang kedua itu bisa membuat file kosong juga. Langsung saja saya demonstrasikan echo. Kemudian kita mau menulis apa di dalam file itu, misalkan Febrian suka matematika. Nah, habis itu mau dimasukkan ke dalam file apa? Misalkan kita namai coba.txt. Nah, sudah. Setelah itu kita enter. Setelah itu jika kita ingin melihat cat, kita tulis nama filenya coba.txt. Nah, di sini sudah nampak isi file dari coba.txt, yaitu Febrian suka matematika. Nah, selanjutnya bisa juga untuk membuat file kosong. Nah, file kosong itu bisa pakai echo. Itu caranya seperti ini, echo. Kemudian kita mau taruh di file apa? Misalkan saya taruh di example.txt. Kita enter. Kemudian kita di sini bisa lihat, ls, pakai ls. Direktorinya ada apa aja di dalam directory. Tadi kita sudah menyimpan coba.txt sama example.txt. Ini udah benar ya, ada dua. Kemudian membuat file kosong juga bisa pakai touch. Caranya seperti ini, touch. Kemudian kasih nama nyoba.txt misalnya, nyoba.txt. Selesai. Kemudian kita lihat nih, pakai ls, ada di dalam directory kita itu ada apa aja. Nah, ini udah tadi yang kita terakhir tambahkan sudah ada di directory kita. Jadi sekarang kita ada 3, coba.txt, sample.txt, sama nyoba.txt. Itulah perintah dasar yang pertama. Saya hapus dulu. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan nano. Nano ini fungsinya untuk mengubah text editor. Tadi kan kita sudah buat ya, namanya coba.txt. Kita sekarang buat langsung aja untuk mengubah nano. Kemudian nama filenya coba.txt. Nah, di sini kan tadi sudah kita tambahkan filenya, isinya Febrian suka matematika. Misalkan kita mengubah, nambahin matematika dan IPA dan IPA, suka matematika dan IPA. Kemudian Ctrl+X, kita pilih yes, kemudian enter. Nah, setelah itu kita mau lihat yang tadi kita ubah, berarti kita bisa menampilkan dengan cat coba.txt. Di sini pasti ada tambahan IPA-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi Febrian suka matematika dan IPA. Nah, selanjutnya perintah dasar yang ketiga itu saya akan menjelaskan rm. Rm itu fungsinya untuk menghapus file. Jadi tadi kan kita ada berapa ini? Ada 3 ya, coba.txt, example.txt, sama nyoba.txt. Kita mau ngapus salah, misalnya pertama ini mau menghapus salah satu. Jadi ls, maaf saya ulangi, rm, pakai rm. Kemudian kita mau ngapus yang nyoba.txt. Nah, di sini sudah. Kemudian kita mau lihat apakah sudah terhapus.
Nah, ternyata tadi sudah terhapus ya. Di sini nyobanya sudah hilang. Kemudian kita misalkan mau menghapus lagi rm yang example.txt. Kemudian kita nampilkan di directory kita. Sekarang tinggal yang coba.txt. Mungkin itu saja sedikit ringkasan. Jadi sini saya menjelaskan ada 3. Yang pertama echo yang berfungsi untuk menuliskan teks ke dalam file, kemudian membuat file kosong juga. Kemudian saya menjelaskan nano yang berfungsi mengubah teks editor. Kemudian yang terakhir rm menghapus file. Tadi juga di dalam penjelasan saya selipkan beberapa perintah dasar Linux, diantaranya touch, cat, sama ls. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Kurniawan dengan PM 2115061072. Kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan perintah dasar Linux, yaitu tail, head, dan diff. Baik, yang pertama kita akan menggunakan perintah head terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk ke dalam sebuah directory bernama sistem operasi, dan di dalamnya ada tiga buah file yang akan kita bandingkan menggunakan perintah tail dan head serta diff. Nah, di sini kita akan menggunakan kita akan melihat dulu apa isi dari setiap filenya. Di sini misalkan, nah di dalam file so.txt di sini ada beberapa baris tulisan. Ini adalah sistem operasi Ubuntu dan huruf A sampai N. Selanjutnya kita akan lihat isi dari file so2.txt. Isinya sama saja seperti yang tadi. Ini adalah sistem operasi Ubuntu. Terus baris selanjutnya adalah A sampai N. Selanjutnya kita akan melihat isi dari so3.txt. Nah, di sini berbeda isinya, yaitu untuk baris pertama sendiri tulisannya adalah ini adalah sistem operasi Linux, sedangkan di baris selanjutnya adalah A sampai N. Tetapi di sini huruf J muncul 2 kali. Nah, langsung saja kita akan menggunakan perintah head so.txt. Nah, apa fungsi dari perintah head ini? Perintah head ini adalah fungsinya untuk menampilkan isi dari sebuah file sebanyak 10 baris pertama. Jadi dia hanya akan menampilkan 10 baris pertama dari file sistem so.txt ini. Jadi dalam kasus ini ini adalah sistem operasi Ubuntu A, B, C, D, E, F, G, H, I, sehingga totalnya ada 10 baris. Baik, selanjutnya adalah perintah tail so.txt. Nah, sama seperti head tadi, fungsinya adalah untuk menampilkan 10 baris. Namun di tail ini dia akan menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file. Nah, dalam file so.txt ini 10 baris terakhir adalah F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perintah diff. Kita akan membandingkan. Diff ini adalah fungsinya untuk membandingkan dua buah file, dan dia akan menampilkan baris mana saja yang berbeda dari file tersebut. Nah, di sini kita akan membandingkan file so.txt dan so3.txt. Nah, di sini perbedaannya ada di sini ya. 1C1 berarti dia ada di baris 1. Di baris 1 ini pada file so.txt ini adalah sistem operasi Ubuntu, sedangkan di so3 di baris pertama ini adalah sistem operasi Linux. Kemudian di baris ke-9 pada file so.txt ada huruf H, sedangkan di so3.txt ada huruf J. Selain perintah tadi, di perintah head kita juga bisa menampilkan beberapa baris yang kita inginkan saja. Misalnya kita akan menampilkan 6 baris pertama dari file so.txt. Di sini kita menggunakan parameter n, kemudian 6 untuk menampilkan 6 baris, kemudian kita tulis nama filenya so.txt.
Nah, di sini dia hanya menampilkan 6 baris pertama saja. Mulai dari ini adalah sistem operasi Ubuntu A, B, C, D, E, sehingga totalnya ada 6 baris. Kemudian sama seperti head tadi, tail juga bisa. Di sini kita gunakan misalnya 3 baris terakhir so.txt. Nah, dia menampilkan 3 baris terakhir. Nah, untuk M, N, kemudian untuk yang terakhir ini kosong, jadi dia hanya karakter kosong saja, jadi dia tetap dihitung seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur pencarian di OS Linux menggunakan perintah dasar find dan location. Find dan locate. Nah, di sini nih fungsinya sama seperti komen pencarian di operating system Windows. Nah, kita tapi di sini menggunakan locate dan find. Nah, locate dan find ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Locate lebih cepat dibandingkan find, karena find melakukan pencarian secara manual, sedangkan locate itu menggunakan sesuai dengan database yang telah sistem simpan. Nah, kelemahan dari locate ini adalah kita harus update database-nya. Kalau kita menambahkan sebuah directory ataupun file di dalamnya, sehingga nanti kalau kita menggunakan locate itu dapat dicari dengan cepat. Berbeda dengan find, kalau find secara manual dia mencari file-file atau directory tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan locate. Nah, di sini contohnya struktur dasar dari locate itu sendiri adalah locate dan nama filenya. Kita contohkan itu locate home. Nah, ini adalah hasil pencarian dari home, yang semua ini pasti setidaknya memiliki kata-kata home di dalamnya. Nah, di locate ini kita dapat menambahkan strip i untuk membuatnya menjadi case insensitive, sehingga file dapat dicari meski tidak mengingat namanya dengan tepat ataupun huruf besar yang tidak tepat. Contohnya di sini saya memiliki 3 directory, yaitu latihan L besar, dan latihan semuanya besar. Nah, kalau kita mencari locate latihan saja, akan muncul hanya satu. Sedangkan kalau kita menggunakan strip i dan kita cari yang sama seperti di atas, akan menghasilkan 3 directory, yaitu ketiga file tersebut. Nah, di sini kan terkadang kita memberi file atau memberi nama itu dengan 2 kata atau 3 kata, 2 kata atau lebih. Nah, di sini kita bisa menggunakan bintang di dalamnya. Contohnya locate home note, seperti ini penulisannya. Lalu kita enter dan itu akan menghasilkan yang sama, menghasilkan file atau directory yang memiliki 2 kata itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke perintah dasar find. Find di sini berbeda strukturnya dengan locate. Struktur dari find itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil pencariannya. Nah, di file ini kita dapat mencari, di find ini kita dapat mencari nih sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita nyari yang tipenya itu directory D, kita tinggal menambahkan strip tipe D, kita enter dan hasilnya akan menampilkan semua directory. Nah, kalau untuk file sama seperti tadi, hanya saja strip tipenya itu adalah tipe yang file atau tipe F. Nah, akan menghasilkan banyak file seperti ini.
Ini saya ingin mencoba atau eksperimen apakah kita bisa mencari file coba.txt. Saya belum pernah mencobanya, jadi harap maklum apabila terjadi sebuah kesalahan. Unknown predikat yang tidak diketahui. Apa begini ya? Eksperimen kali ini gagal. Kita perlu mencari lebih mendalam bagaimana cara mencari coba txt yang ada di latihan. Gimana seperti ini? Agak juga. Hasilnya coba.txt tidak tertemu ya. Padahal di sini sudah tertera. Kita gunakan sama seperti ini. Saya tidak tahu. Bisa apabila kita menuliskan semua patternnya, tapi ini sangat ribet dibandingkan dengan Lockit ya. Artinya kesimpulannya adalah kita dapat menggunakan Lockit ataupun Find sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Apabila kita ingin cepat, kita bisa menggunakan Lockit, dan apabila kita ingin sedikit lebih lambat dibandingkan Lockit, kita bisa menggunakan Find dan mencoba-cobanya. Menurut saya cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salahuddin Zain dengan NPM 21150610099. Di sini saya akan mendemokan dua perintah dasar dari Linux, yaitu df command dan du command. Pertama-tama saya akan mendemokan df command. Ketik saja df, enter. Di sini sudah ada df command ini digunakan untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Laporan yang diberikan akan hadir dalam bentuk persentase dalam satuan KB. Bila ingin melihat laporan berupa megabyte, pertama kita ketik df nah, di sini sudah nampak dalam bentuk megabyte. Selanjutnya adalah du command. Kita ketik saja du, kita enter. Nah, ini adalah du command merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Hanya saja untuk format ringkasan, penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk alih-alih format ukuran pada umumnya.
Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, tambahkan argumen H ke baris perintah. Misalnya seperti du. Nah, di sini sudah nampak bahwa space disknya adalah 17 mega. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Yuda, NPM 21150611015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah CP dan RMIDR. Pertama, CP itu untuk menyalin data atau mengcopy data. Pertama kita lihat dulu gimana yang mau di ini. Nah, di sini ada beberapa ya, A sampai Word foldernya atau directory-nya. Jadi kita tinggal lihat parameternya dulu, cp min r cp min help. Nah, lihat dulu parameternya. Nah, parameternya itu rekursif min r kecil, cp min r kecil. Terus kita masukin yang mana yang mau kita copy. Contohnya satu ke picture ya. Jadi kita masukin satu dulu, satu, setelah itu picture. Nah, simpan itu. Lalu kita buka dulu file picture-nya. CLS. Nah, di sana ada folder satu ya di Victor. Selanjutnya saya akan menjelaskan RMIDIR. RMIDIR ya. Coba LS. Di sini ada beberapa pilihan folder yang harus dihapus. RMDIR itu sendiri adalah perintah untuk menghapus, yang mana cara penggunaannya cukup simpel, yaitu kita klik RMDIR spasi H. Nah, TLS, dan tidak ada folder H lagi di sini. Sekian, terima kasih.